Pemirsa, proses perundingan dan negosiasi tarif impor tinggi Amerika Serikat terus berjalan. Baik Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan menyebut Amerika Serikat memberikan respon bagus terhadap usulan yang diajukan Indonesia. Nah, lalu apakah tarif akan segera turun? Kita ulas bersama pemirsa dengan narasumber istimewa saya, ekonom senior Wijayanto Samirin. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wija, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, Mas Yudi, kabar baik. Terima kasih ya Pak sudah bergabung di Sindo Prime. Pak Wija, tadi kita sempat ngobrol ya Pak ya, proses negosiasi tarif Indonesia ke Amerika Serikat ini yang dijelaskan adalah salah satunya peningkatan pembelian dari Amerika Serikat. Apakah ini termasuk pembelian belanja energi Pak? Jadi kita mungkinkah akan makin banyak belanja mungkin seperti LPG, minyak mentah dan bensin ke Amerika Pak? Iya, jadi Amerika itu mengapresiasi apa yang kita bawa di meja perundingan, karena pertama seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri dan Pak Menteri, kita first mover, kita responsif. Kemudian yang kedua, kita itu membawa tawaran-tawaran yang sangat konkret. Seperti yang tadi Mas Yudi sampaikan, target utama Amerika terkait dengan trade war ini adalah meminimalisir trade deficit. Sehingga apa yang kita bawa ini sangat tepat karena kita ingin meminimalisir itu dengan membeli lebih banyak produk dari Amerika. Tentunya produk yang memang kita butuh, produk yang kita defisit di dalam negeri, dan produk yang kita tidak bisa produksi. Jadi migas, minyak dan LNG itu adalah produk yang kita bisa memproduksi tapi kita mengalami defisit di dalam negeri. Sehingga bukan masalah ketika kemudian kita mengambil Amerika sebagai sumber produk-produk tersebut. Baik, lantas kalau misalnya kita bicara soal strategi tersebut Pak, apakah ada resiko di balik usulan dari Indonesia ini ke Amerika Serikat? Karena kalau kita belanja lebih banyak, bukankah ada pengeluaran yang lebih dikeluarkan oleh negara kita? Iya, memang ada risiko di mana defisit perdagangan Amerika akan makin menipis, artinya surplus kita menipis, sehingga capital inflow, cadangan devisa kita juga akan sedikit menipis. Tetapi dalam konteks ini, selama yang kita beli dari Amerika adalah produk-produk yang kita butuhkan, saya rasa ini bukan merupakan satu masalah besar. Hanya kita memang harus hati-hati, karena Cina sudah wanti-wanti. Ketika deal kita dengan Amerika itu merugikan kepentingan Cina, maka Cina akan melakukan retaliasi. Nah, oleh sebab itu terkait produk yang akan kita tingkatkan importnya dari Amerika, kita juga harus selektif. Misalnya, kita sebenarnya butuh jagung. Boleh kita impor dari Amerika Serikat. Kita butuh gandum, nggak masalah. Kita butuh komponen pesawat terbang, nggak masalah. Tetapi kalau kita misalnya meningkatkan import kapas dari Amerika Serikat, sementara selama ini kita import kapas banyak sekali dari Cina, nah ini harus hati-hati karena akan menimbulkan tendensi dari Cina untuk melakukan retaliasi. Dan kita harus ingat bahwa kedua-duanya adalah partner dagang yang sangat penting. Tetapi kalau kita lihat tren ke depan, rasanya transaksi dengan Cina itu akan makin membesar, pertumbuhannya makin tinggi. Apakah itu perdagangan ataukah investasi? Jadi kita memang harus balance pendekatannya. Berarti lumayan harus mateng ya Pak ya dari usulan ini ke Amerika Serikat. Karena kalau misalnya salah-salah terlalu ibaratnya memberikan peluang ke Amerika Serikat win-win solution, Cina bisa saja melihatnya justru malah ini merugikan Cina dan bisa membatasi ke Indonesianya ya Pak? Ya, makanya pemerintah kita strateginya sudah tepat. Jadi diskusi awal, kemudian ketika mulai diskusi teknis, tim dari Indonesia akan kembali ke tanah air, kemudian diskusi dengan para stakeholder. Semua variabel itu harus dihitung untung ruginya. Jangan sampai kita habis-habisan bernegosiasi dengan Amerika Serikat, win-win dalam negosiasi itu, tapi ternyata
negara lain menganggap ini adalah posisi loose bagi mereka. Makanya secara paralel, selain negosiasi dengan Amerika Serikat, kita juga harus berbicara dengan banyak negara. Berbicara dengan negara-negara lain yang merupakan potensi pasar kita atau pasar tradisional yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Ini momen yang paling tepat, Mas Yudi. Karena semua negara saat ini sedang merasa senasib sepenanggungan. Merasa sama-sama menjadi korban bully Presiden Trump. Sehingga untuk ketemu, untuk berbicara, untuk membangun kesepakatan, itu rasanya lebih mudah. Kalau begitu apakah bisa dibilang sebuah strategi Trump ini tercapai, Pak? Karena ketika dia menerapkan tarif Trump, maka negara lain berpikir negosiasi dan akhirnya memutuskan untuk belanja lebih banyak. Dan ini yang diuntungkan kan Amerika Serikat. Apakah bisa dibilang gitu, Pak? Saya rasa bagi Indonesia, karena solusi yang kita lakukan dengan Amerika itu tidak merugikan kita sama sekali gitu ya. Kita memang butuh produk-produk itu. Jadi kita menerapkan langkah itu nggak masalah. Amerika happy, tapi kita juga tidak dirugikan, kita juga happy, ini win-win. Nah memang kalau kita lihat grand scenario-nya, ini langkah Amerika ini menurut saya terlalu gerasa-gerusuh dan menimbulkan banyak turbulensi, menimbulkan musuh-musuh baru, sehingga kita akan melihat situasi perdagangan dunia ke depan yang akan sangat berbeda, di mana kolaborasi antar negara-negara non-Amerika itu akan makin masif, dan bisa dibayangkan situasi Amerika akan sulit karena dia merasa dia akan seperti dalam posisi diisolasi. Semua negara mau tunduk datang negosiasi dengan Amerika itu kan karena terpaksa. Karena ada hubungan dagang yang mereka harus pelihara untuk menjaga lapangan kerja bagi rakyat di negara masing-masing gitu ya. Tetapi approach yang dilakukan Amerika ini kan tidak umum dilakukan dalam ranah negosiasi internasional. Jadi saya melihat dalam jangka menengah dan panjang justru Amerika yang paling dirugikan. Baik, Pak Wijah, kita akan simak terlebih dahulu ya Pak Wijah apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, di mana dirinya menegaskan Indonesia tidak akan menyerah dan mengemis dalam menyikapi kebijakan tarif impor Amerika. Ya, Pak Wijah dan juga pemirsa, Presiden Prabowo meyakini Indonesia memiliki kemampuan untuk menggerakkan roda ekonomi dengan segala potensi yang ada. Indonesia harus percaya dengan kekuatan bangsa sendiri, meski negara lain tak lagi membuka pasar kepada Indonesia. Presiden meyakini Indonesia akan jadi lumbung pangan dunia, bahkan Indonesia disebut-sebut memiliki kekuatan di banyak bidang. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta-minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Pak Wijah, sebuah pidato yang sangat luar biasa ya dari Presiden. Tentu benar-benar sangat diaminkan untuk kita semuanya. Tapi begini Pak Wijah, ada beberapa informasi yang ramai di media sosial nih Pak Wijah. Dan saya minta dicerahkan gitu Pak Wijah. Ini mengenai apa yang disampaikan Amerika Serikat, Trump, akan adanya GPN, QRIS, atau kita bisa bilang apa ya, ASEAN Pay mungkin ya kalau untuk pembayaran seperti itu. Nah, mengapa hal ini disoroti oleh Trump, Pak? Nah, ini saya rasa sesuatu yang sebenarnya tidak punya dasar ketika Amerika Serikat mengangkat isu ini.
Nah, saya rasa ini pesanan dari perusahaan Amerika, khususnya Master dan Visa, karena mereka merasa pasarnya terganggu. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya QRIS dan Visa Master itu menghandle pasar yang berbeda. Visa Master itu menghandle pasar premium, dan QRIS itu menghandle masyarakat kebanyakan, UKM dan seterusnya. QRIS itu fee-nya mayoritas 0%, maksimal 0,7%. Sementara Visa dan Master itu 1,8 hingga 2,5%. Dan faktanya GPN maupun QRIS ini terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung. Visa Master kalau mau bergabung silakan. Hanya saja saya tidak melihat Visa dan Master tertarik. Kenapa? Karena selama ini mereka terbiasa bermain di bisnis dengan fee 1,8% hingga 2,5%, harus masuk ke yang fee-nya 0 hingga 0,7%. Ini secara bisnis pasti tidak menarik. Tetapi begini, ada potensi luar biasa dari QRIS ini. Ketika masing-masing negara di ASEAN misalnya sudah mempunyai sistem yang sama, ini bisa dikolaborasikan. Sehingga sistem QRIS apapun namanya itu yang berfungsi lintas negara. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya dikhawatirkan Amerika. Kenapa Mas Yudi? Karena ini transaksi antar negara bisa menggunakan local currency. Kita tidak perlu membeli US dollar. Transaksi antar negara menggunakan apapun namanya seperti QRIS bisa dilakukan dengan local currency. Ini tentunya bagus bagi negara-negara yang terlibat. Kenapa? Mata uangnya akan lebih stabil, devisanya akan lebih bisa dihemat. Tetapi bagi Amerika ini tentunya ancaman karena ini quote-unquote sama saja dengan praktek dedolarisasi. Amerika paling khawatir ketika dolar ditinggalkan oleh masyarakat di bagian lain negara. Karena selama ini ekonomi Amerika kuat karena dolar menjadi mata uang dunia. Berarti yang menarik sebenarnya di ASEAN, mungkin dalam hal ini Indonesia juga, basis ekonomi itu bisa dibangun sendiri dan itu ternyata cukup harus diwaspadai oleh Amerika ya, Pak Wijah? Sangat, terutama dengan pendekatan teknologi yang seperti sekarang ini, tidak hanya perpindahan jasa, perpindahan orang, perpindahan barang lebih mudah, tapi juga perpindahan uang bisa menjadi lebih efisien, lebih murah tanpa melibatkan US dollar. Jadi ini yang menurut saya yang membuat Amerika cukup khawatir. Karena begini, kalau kita bisa melakukan itu, belahan lain di dunia juga pasti bisa melakukan hal yang sama. Di ASEAN ini sebenarnya semua negara sudah siap. Tapi ada satu masalah teknis sederhana. Karena QR code masing-masing negara masih belum standardized. Ada banyak alternatif. Kalau di Indonesia ini justru yang paling maju. Karena QR code-nya hanya satu. Ini alhamdulillah BI walaupun datang terlambat tetapi dia belajar dari pengalaman negara lain dan membuat suatu sistem yang simple yang bisa diterapkan di seluruh negeri. Ini menurut saya yang menjadi latar belakang kenapa Amerika deg-degan melihat apa yang kita lakukan. Baik, kita kembali menyimak apa yang disampaikan tadi, dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus berdiri dengan kaki sendiri. Apakah yang disampaikan Presiden ini senada dengan upaya yang dilakukan pemerintah negosiasi dengan Amerika Serikat, Pak? Yang disampaikan Pak Prabowo itu kan sifatnya filosofis, kita harus mandiri, begitu ya. Tapi ini bukan berarti kita tidak perlu negara lain. Ini bukan berarti kita tidak perlu perdagangan dengan negara lain. Saya rasa para menteri akan menerjemahkan itu bahwa ini adalah suntikan injeksi confidence dari Presiden kepada mereka yang akan bernegosiasi. Tapi dalam ranah negosiasi, dalam ranah pembicaraan teknis memang kita mencoba mengoptimalkan situasi supaya perdagangan tetap jalan, kemudian pekerjaan, manufacture, industri di Indonesia tetap bertumbuh. Yang disampaikan Pak Prabowo itu booster confidence, karena kalaupun kita dipaksa-paksa jangan menyerah, karena kita tetap akan bisa mampu berdiri di atas kaki sendiri. Artinya itu dorongan moral yang luar biasa kuat. Dan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, saya rasa beliau belajar dari apa yang dilakukan oleh negara lain.
Vietnam, Amerika. Di awal Vietnam mengatakan kami akan melakukan apapun. Tarif barang dari Amerika 0%. Itu pun oleh Amerika tidak diterima dengan baik, justru seolah-olah dilecehkan gitu ya. Tapi ketika Cina berdiri kokoh, kemudian Jepang berdiri kokoh gitu ya. Sikap pemerintah Amerika justru lebih respectful. India juga terlalu lembek sehingga pemerintah Amerika justru tidak terlalu respect dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, ini pembelajaran dari pengalaman negara lain yang disarikan secara sangat bagus oleh Presiden Prabowo. Yang pasti ya, bismillah, semoga ekonomi Indonesia semakin baik ke depan ya Pak ya, dan rakyat kita ini semuanya sejahtera ini Pak. Karena ya senang kalau membacakan berita-berita yang ya ekonomi masyarakat ini baik gitu. Pak Wijah, terima kasih banyak sudah berbagi ya Pak ya. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Wijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, aksi premanisme sejumlah ormas yang mengganggu proyek pabrik mobil listrik asal Cina dinilai meresahkan warga dan pelaku usaha. Dialognya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.